Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rin Potalde dari Fakultas Ilmu Kesehatan kelas B Keperawatan angkatan 2022. Jadi saya di sini akan menjelaskan bagaimana proses peredaran darah pada tubuh manusia. Untuk yang pertama, kita perumpamakan si darah itu berasal dari yang pertama adalah vena cava inferior, yaitu vena yang menyuplai darah bagian tubuh bawah. Kemudian ada vena cava superior, yaitu vena yang menyuplai ataupun mengembalikan darah dari tubuh bagian atas. Kemudian setelah dari vena cava inferior dan superior, maka dia akan masuk ke atrium kanan. Sebelumnya apa itu atrium? Atrium merupakan ruang jantung yang terletak di bagian atas. Atrium kanan berfungsi menerima darah yang banyak karbon dioksida dari seluruh tubuh dan membawanya menuju ventrikal kanan. Darah kemudian dari atrium kanan itu akan dipompa dan melalui katut tricuspidalis. Mengapa disebut katut tricuspidalis itu? Karena sikapnya berbentuk dari 3 katup. Katut tricuspidalis itu memiliki fungsi untuk mencegah darah dari ventrikal kanan kembali ke atrium kanan pada saat ventrikal kanan kontraksi, memompa darah ke paru-paru. Nah, setelah masuk ke katut tricuspidalis, dia akan masuk ke ventrikal kanan. Sebelumnya apa itu ventrikel? Ventrikel merupakan ruang jantung yang terletak di bagian bawah. Ventrikal kanan berfungsi menerima darah yang banyak karbon dioksida dari atrium kanan dan memompanya ke paru-paru. Dari ventrikal kanan maka dia akan melalui katup pulmonal. Katup pulmonal adalah katup untuk menjaga kembalinya si darah dari paru-paru ke jantung. Setelah melalui katup selanjutnya, darah akan dipompa menuju paru-paru melalui namanya arteri pulmonalis baik kanan maupun kiri. Sebelumnya, apa itu arteri pulmonalis? Arteri pulmonalis merupakan arteri yang berfungsi membawa darah yang banyak karbon dioksida dari ventrikal kanan jantung menuju paru-paru untuk ditukar dengan oksigen. Setelah dipompa ke paru-paru, selanjutnya paru-paru darah akan mengalami difusi, yaitu pertukaran karbon dioksida dan juga oksigen, di mana darah yang tadinya dari jantung kaya akan karbon dioksida maka akan ditukar menjadi kaya dengan oksigen. Setelah darah melalui paru-paru yang kaya oksigen, kemudian darah akan masuk lagi ke jantung, yaitu tepatnya ke atrium kiri. Atrium kiri berfungsi menerima darah yang banyak oksigen dari paru-paru dan membawanya menuju ventrikal kiri. Nah, dari atrium kiri maka darah yang kaya oksigen akan dipompa ke ventrikal kiri itu melalui namanya katup mitral. Katup ini berfungsi untuk mencegah darah dari ventrikal kiri kembali ke atrium kiri pada saat ventrikal kiri kontraksi, memompa darah ke seluruh tubuh. Dari ventrikal kiri ini selanjutnya darah akan dipompa ke seluruh tubuh dan melewati namanya adalah katup aorta. Katup ini berfungsi mencegah darah dari aorta kembali ke ventrikal kiri pada saat ventrikal kiri relaksasi. Setelah melewati katup aorta, kemudian darah akan dipompa ke jantung, kemudian ke tubuh bagian atas maupun ke tubuh bagian bawah melalui pembuluh darah arteri. Kemudian dia akan melewati namanya arteri dan juga kapiler. Nah, setelah di kapiler maka di situ akan terjadi perpindahan kembali, yaitu oksigen dan juga karbon dioksida. Yang selanjutnya darah yang kaya akan karbon dioksida itu akan disalurkan melalui venaule ke vena dan kembali lagi ke jantung, yaitu melalui vena cava superior dan juga vena cava inferior.